Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwatal iman, para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Suara Al-Iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam At-Tirmidzi, dan pada kesempatan yang baik ini kita masih membahas bab ma jaa fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang akhlak dan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita adalah bagian kedua ya, karena kemarin akhlak budi pekerti Nabi belum selesai. Tayyib, qala al-muallif al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah berkata, haddatsana Ahmad ibn Abdah ad-Dabi qala haddatsana Fudail ibn Iyad an Mansur an Az-Zuhri an Urwah an Aisyata, dari ibunda kita Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntasiran min madlamatin dhulmiha qat ma lam yuntahak min maharimillahi ta'ala syai'un. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah aku melihat Rasulullah membela dirinya, marah karena dizalimi. Jadi Rasulullah tidak marah untuk dirinya. Rasulullah tidak pernah membalas orang yang mendoliminya. Malam yuntahak min maharimillahi ta'ala syai'un. Selama yang dilanggar itu bukan kehormatan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Asy-Syarih mengatakan fama kana yaghdabu li nafsihi aw yantasiru li nafsihi. Rasulullah kalau dizalimi orang, beliau tidak marah untuk dirinya. Beliau tidak membela atau tidak membalas kezaliman karena dirinya, tidak. Malam yuntahak min maharimillahi ta'ala syai'un, selama kehormatan Allah tidak dilanggar. Jadi Rasulullah itu marah bukan karena dirinya yang dizalimi, bukan. Kalau Rasulullah dirinya yang dizalimi, Rasulullah tidak membela, tidak marah karenanya. Tapi kalau sudah hak-hak Allah, maharimillah, batasan-batasan dan kehormatan Allah yang dilanggar, maka Rasulullah marah. Fa'idha untuhika min maharimillahi syai'un kana min asyaddihim min dzalika ghadabah. Dan jika kehormatan Allah itu dilanggar, maka Rasulullah adalah orang yang paling dahsyat kemarahannya. Jadi kalau dirinya beliau sendiri yang dilecehkan, beliau dituduh kadzab, beliau dituduh pendusta, beliau dituduh sahir, penyihir, beliau dituduh bahwa beliau adalah seorang kahin, dukun, maka beliau tidak membalasnya karena itu pribadinya. Rasul dilempari batu, dicela, tidak membalas karena itu dirinya. Tetapi ketika batasan-batasan Allah itu yang dilanggar, maka Rasulullah marah. Ya, kalau sampai kehormatan Allah yang dilanggar, Rasulullah marah. Kemudian wa ma khuyyira baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ma'thama. Dan tidaklah Rasulullah diberi dua pilihan, kecuali Rasulullah pasti memilih yang mudah, selama itu bukan perkara yang dosa. Jadi Rasulullah itu kalau diberi dua pilihan, A sama B misalnya, maka Rasulullah selalu memilih yang paling mudah.
Jadi kalau ada dua pilihan, Rasulullah selalu milih yang paling mudah. Selama ini bukan perkara yang dosa. Jadi ikhwatal iman, hadis ini dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Itu akhlaknya Nabi, kalau beliau yang dihujat pribadinya, atau beliau didolimi pribadinya, beliau tidak marah. Beliau tidak menolong atau tidak marah karena diri beliau yang diejek, didolimi, tidak. Tapi manakala yang dilanggar itu kehormatan Allah, syariat Allah, batasan-batasan Allah, maka Rasulullah asyaddu ghadabah. Rasulullah adalah orang yang dahsyat kemarahannya. Itu hadis pertama dalam pertemuan ini. Selanjutnya kita baca lagi, qala al-muallif rahimahullah al-Imam At-Tirmidzi, haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Muhammad ibn al-Munkadir an Urwa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Masih perawi yang sama, Sayyidatuna Aisyah, istri Rasulullah. Beliau berkata, Ista'dzana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana indahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf, kata Aisyah, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah minta izin ketemu sama Nabi. Wa ana indahu, pada waktu itu aku bersama Nabi. Ketika orang ini datang, maka Rasulullah berkata, Bi'sa ibnul asyira, au akhul asyira. Orang ini sejelek-jelek anak kabilah atau saudara kabilah. Maksudnya sebagian tafsir mengatakan ini adalah pemimpin kaum yang jelek, sejelek-jelek kerabat, sejelek-jelek teman sekabilah. Tapi summa adzina lahu. Tapi Rasulullah memberikan izin, nggak apa-apa, silakan masuk. Fa'alana lahul qaul, maka Rasulullah melembutkan pembicaraannya sama orang tadi. Yang tamu tadi itu, lembut, akhlaknya baik, Rasulullah menghormati tamunya. Falamma kharaja, ketika orang tadi itu yang jelek, kata Rasulullah, bi'sa ibnul asyir. Ini sejelek-jeleknya orang ini yang datang tadi. Tapi ketika sudah datang ketemu Nabi, Nabi tetap lembut. Tutur bahasanya tetap baik, terukur, tidak mencela, tidak apa. Ketika orang ini keluar, Aisyah bertanya. Kultu, Aisyah berkata, Ya Rasulullah, kulta ma kulta, thumma alanta lahul qaul. Ya Rasulullah, sebelum orang itu masuk, tadi panjenengan mengatakan bahwa itu adalah orang yang nggak baik. Sejelek-jelek kaum. Tetapi ketika dia sudah masuk, bertemu dengan jenengan, kenapa jenengan kok lembut ngomongnya sama orang tadi? Qal, maka Rasulullah menjawab, Ya Aisyah, inna min syarrin nasi man tarakahun nas au wada'ahun nas ittiqa'a fuhshihi. Ittiqa'a fuhshihi. Wahai Aisyah, sesungguhnya di antara sejelek-jelek manusia adalah seseorang yang manusia itu meninggalkannya. Atau manusia itu tidak memperdulikannya, tidak mau dekat-dekat dengan dirinya. Ittiqa'a fuhshihi, agar terhindar dari kebengisannya, kejelekannya. Jadi Rasulullah tidak mau konfrontasi sama orang-orang kayak gini. Sudah dibiarkan gitu aja. Jadi Rasulullah mengatakan, di antara manusia yang paling jelek adalah manusia yang, atau seseorang yang ditinggalkan oleh orang lain, karena orang lain itu menjaga diri jangan sampai kena kejahatannya orang itu. Malas berhubungan sama orang itu. Akhrajahu Al-Bukhari. Lah hadis ini menunjukkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pandai dalam bergaul. Meskipun dengan seseorang itu nggak cocok, tapi Rasulullah terukur ya, terukur. Tetap ya nggak boleh dibalas dengan kejelekan. Karena dia tamu ya dimuliakan sebagai seorang tamu. Pandai bermuamalah, menempatkan diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian ikhwatal iman, famithla hadza idza qubila bi ghairil lin sadarat minhu umurun adzima munkar. Kata pensyarah ini, kenapa Rasulullah kok menerimanya dengan baik? Padahal jelas-jelas ini orang nggak baik gitu kan. Tapi Rasulullah menerimanya dengan baik, dengan lembut. Kenapa? Karena jika Rasulullah menerimanya dengan jelek, maka orang akan menjadi-jadi gitu loh. Fa'aula an yuqabil bil husna daf'an billati ahsan wattiqa asyar li syarrihi. Maka Rasulullah tidak mau bikin masalah sama orang ini, karena dia datang ya sudah, Rasulullah menyambutnya dengan baik. Karena kalau dimuamali jelek, malah semakin menjadi-jadi orang kayak gini nih. Maka Rasulullah sudah nggak mau ribut, diperlakukan dengan baik, supaya terhindar dari kejelekan orang tersebut. Nah itu ya, itu adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah setelah ini ada hadis panjang para jamaah. Mari kita baca bersama. Sebelumnya ini ada isyarat undur al-hadis ats-tsamin. Lihatlah hadis yang ke-8. Jadi saya harus lihat lagi karena perintahnya di footnote. Lihatlah hadis yang ke-8. Karena riwayatnya mirip. Hadis yang ke-8. Nah, ini ketemu ini ya. Saya kasih tanda dulu. Hadis yang ke-8. Mari kita baca, perhatikan. Haddatsana Sufyan ibnu Waqi'. Qal haddatsana Jumai' ibn Umair ibn Abdurrahman al-Ijliyu. Qal anba'ana rajulun min Bani Tamim min walad Abi Hala zawji Khadijah yukna Aba Abdillah an ibni Abi Hala anil Hasan ibn Ali qala al-Husain. Nah, ini. Dari sini Al-Husain berkata, Sa'altu abi, aku bertanya kepada bapakku, berarti Ali kan, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Al-Husain berkata, Sa'altu abi an siratin nabiyyi fi julasaihi. Aku pernah bertanya kepada bapakku, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tentang bagaimana sirahnya Nabi, akhlaknya Nabi ketika bertemu teman-temannya, sahabat-sahabatnya duduk bareng. Itu bagaimana Rasulullah itu? Kalau di majelis itu bagaimana? Faqala, maka bapakku berkata, yaitu Ali bin Abi Thalib, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimal bishri. Dulu Rasulullah itu orangnya daimal bishri, artinya sumrengah, ceria wajahnya itu. Kalau sama orang-orang itu tidak cemberut. Jadi wajahnya menampakkan kerelaan dan wajahnya menampakkan kesumringahan. Sahlal khuluq. Rasulullah itu orangnya mudah bergaul. Artinya baik. Nggak merepotkan orang. Sahal, mudah. Akhlaknya baik. Layyinal janib. Layyinal janib artinya tawadhu. Muamalahnya baik sama orang lain. Laisa bifadhin wala ghalidh. Rasulullah bukan orang yang kasar dan bukan orang yang bengis. Bukan kasar, bukan bengis. Wala sakhabin, wala fahashin. Rasulullah bukan orang yang suka teriak-teriak. Suaranya dikeras-kerasin kayak orang-orang pasaran gitu. Wala fahashin, bukan orang yang keji. Wala ayyabin, dan Rasulullah bukanlah orang yang suka mencari aib-aib orang lain. Ya, Rasulullah bukan orang yang suka mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Gak senang menceritakan kejelekan orang. Gitu maksudnya. Kemudian ikhwatal iman. Wala musyahin, dan Rasulullah bukan orang yang pelit. Tidak pernah Rasulullah menolak orang yang meminta. Minta apa dikasih kalau Rasulullah punya. La yaruddu sa'ilan. Rasulullah tidak pernah menolak orang yang minta sesuatu kepadanya. Yataghafalu amma la yashtahi. Rasulullah itu pura-pura nggak tahu dari apa yang tidak disenangi. Jadi kalau ada sesuatu yang pura-pura nggak tahu gitu orangnya. Rasulullah.
Jadi yataghafal di sini, misalnya kalau kita lihat orang itu ada kekurangan, yataghafal, kita pura-pura nggak tahu supaya orangnya nggak tersinggung. Yataghafal. Jadi yataghafal artinya apa ya? Tidak memperdalam permasalahan yang itu kekurangan orang gitu loh. Yataghafal pura-pura nggak tahu. Misalnya gampangnya gini. Ini contoh yang konkret konkret saja contohnya seperti ini. Yataghafal pura-pura nggak tahu. Contohnya begini. Kita dalam satu majelis, tiba-tiba kok ada bau kentut. Ada orang tuh yang modelnya begini. Waduh, siapa nih yang kentut nih? Nah, itu tuh namanya pengen tahu siapa yang melakukan kesalahan. Lah, Rasulullah itu yataghafal. Yataghafal itu pura-pura nggak tahu. Meskipun ada sesuatu yang nggak beres, tapi ya namanya manusia ada kekurangan. Mungkin pura-pura nggak tahu. Yataghafal. Rasulullah nggak seneng, tapi yataghafal. Tidak memperdalam itu loh, pura-pura nggak tahu. Memaafkan orang gitu maksudnya. Kemudian, wala yisu minhu rajihi wala yughayyabu fihi. Rasulullah tidak membuat putus asa orang yang berharap sesuatu dari dirinya. Saya ulangi, Rasulullah tidak membuat orang lain itu putus asa dari dirinya. Kalau ada orang datang ke Nabi berharap sesuatu, itu Rasulullah tidak menjadikan orang itu putus asa. Wala yukhayyabu fihi, dan tidak membuat orang yang datang itu kecewa gitu. Berusaha memenuhi apa yang diinginkan orang yang datang kepadanya, itu Nabi. Nabi itu ada orang datang kepada Nabi ingin mengharapkan sesuatu, Rasulullah itu nggak mau mengecewakannya. Semaksimal mungkin beliau memberikan apa yang ia inginkan. Qad taraka nafsahu fi thalathin. Rasulullah meninggalkan dirinya dari 3 hal. Rasulullah meninggalkan 3 hal untuk dirinya. Tidak mau Rasulullah. Yang pertama al-mira'. Debat kusir tidak mau Nabi. Meskipun benar nggak boleh kita debat kusir. Kalau sudah debat kusir, nggak jelas, yang dicari hawa nafsu, bukan mencari kebenaran, tapi debat saling menjatuhkan. Yang dilihat bukan kebenaran lagi, tapi pengen agar lawan debatnya itu kalah. Nah ini nggak boleh, ini mira' namanya. Rasulullah nggak mau al-mira', debat kusir. Debat yang untuk hawa nafsu, bukan untuk kebenaran. Wal iktsar, Rasulullah tidak mau menumpuk-numpuk, memperbanyak harta, tidak mau. Urusan dunia Rasulullah tidak mau. Tidak mau. Memperkaya diri tidak mau. Wa ma la ya'nihi, dan Rasulullah meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat untuknya. Ada hal yang enggak bermanfaat ditinggalkan. Meskipun tidak maksiat, meskipun tidak dosa, tapi kalau enggak bermanfaat ditinggalkan sama Nabi. Nabi tidak mau. Kemudian wa tarakan nasa min thalathin. Dan Rasulullah meninggalkan 3 hal pada manusia. Yang pertama, kana la yadhummu ahadan wa la ya'ibuhu. Yang pertama, ini dalam masalah bergaul ya. Rasulullah yang pertama, kana la yadhummu ahadan wa la ya'ibuhu. Rasulullah tidak mencela seseorang dan tidak mencacat seseorang, mencari aibnya orang. Rasulullah tidak mau. Wala yatlubu auratahu. Rasulullah tidak mau mencari-cari kekurangannya orang, auratnya orang, aibnya orang, tidak mau. Wala yatakallamu illa fima raja thawabahu. Dan Rasulullah tidak bicara kecuali apa yang dari pembicaraan itu beliau mendapatkan pahala karenanya. Beliau tidak berbicara kecuali berbicara yang diharapkan pahala dari bicara tersebut. Wa idza takallama atraqa julasa'uhu faka'annama ala ru'usihim tayru. Rasulullah kalau bicara, maka teman-teman duduknya itu akan benar-benar mendengarkannya. Sampai-sampai seakan di atas kepala-kepala para sahabat yang duduk bareng Nabi seakan-akan ada burungnya. Saking antengnya, saking mendengarkan dan memperhatikan apa yang disampaikan Nabi. Wa idza sakata takallamu. Kalau Rasulullah diam, baru para sahabat berbicara. La yatanaza'una indaul hadis, dan para sahabat tidak berebut-rebutan omongan di hadapan Nabi. Teratur gantian ngomong. Enggak kok rebutan ngomong, enggak karena saking wibawanya Nabi.
Jadi kalau Rasulullah berbicara, semuanya diam mendengarkan. Dan kalau Rasulullah sudah berhenti bicara, Rasulullah diam baru ngomong satu persatu, tapi tidak rebutan. Saking wibawanya Nabi dan saking hormatnya para sahabat kepada Nabi. Wa man takallama indahu ansatu lahu hatta yafruha. Dan barang siapa berbicara di sisi Nabi, maka orang lain pun diam sampai orang itu selesai. Ini kalau ada orang ngomong di depan Nabi, seseorang di sisi Nabi ngomong, yang lain harus diam semuanya, mendengarkan. Ya. Wa mohon maaf, hadithuhum indahu hadisu awwalihim. Hadisu indahu hadisu awwalihim. Hadisuhum indahu, ucapan atau pembicaraan orang-orang di sisi Nabi itu adalah pembicaraan awal dari mereka. Yadhaku mimma yadhakuna minhu. Nah, ini perlu dicari maksud dari ucapan hadithuhum indahu hadisu awwalihim. Kita cari dulu maknanya di syarah ya. Nah ini diterangkan hadithuhum indahu hadithu awwalihim. Asy-syai' alladhi yatahaddatsuna bi indahu wal hadits min badil kalam au anna haqqahum bil kalam man sabaqahu bihi. Oh ya. Nah. Yang paling berhak untuk berbicara yang pertama kali ngomong. Jadi kalau ngomong ya ini, jangan dipotong begitu. Itu mungkin maksudnya seperti itu. Wallahu a'lam. Ini yang saya baca di syarah ini. Asy-syai' alladzi yatahaddatsuna bi indahu wa hadisu min mabda'in bil kalam au anna ahaqqahum bil kalam man sabaqa bihi. Yang berhak berbicara yang awal. Kalau yang awal ngomong ya itu yang ngomong dulu. Jangan diputus gitu. Wallahu a'lam. Mungkin itu maksudnya. Kemudian yadhaku mimma yadhakuna minhu. Rasulullah pun tertawa sebagaimana para sahabat pun tertawa. Ya, Rasulullah tertawa dari apa-apa yang para sahabat juga tertawa. Artinya Rasulullah ini tawadhu gitu loh. Enggak menempatkan dirinya itu enggak mau bertemu sama orang lain. Seperti Raja Persia, Raja Romawi itu kan tempatnya beda sama teman-temannya. Ada istananya, ada singgasananya. Ya, Rasulullah enggak punya singgasana. Enggak punya istana Rasulullah. Ya duduk sama para sahabat. Rasulullah tertawa terhadap apa yang membuat tertawa para sahabat. Artinya guyu bareng gitu loh. Tak seperti kebiasaan para raja-raja. Wa yata'ajjabu mimma yata'ajjabuna minhu. Dan Rasulullah terheran-heran, terkagum-kagum dengan apa yang biasanya membuat para sahabat terheran-heran dan terkagum-kagum. Wa yasbiru lil gharib alal jahwati fi mantiqihi wa mas'alatihi. Dan Rasulullah itu sabar. Kalau ada orang asing, orang Badui datang ke Madinah, sabar terhadap kerasnya, kasarnya, dalam ngomongan, dalam perilaku, dalam pertanyaan. Kan sering gitu. Orang Arab Badui datang ke Nabi dan mengatakan, "Ya Muhammad." Wah, gitu kan. Kasar, kurang ngerti adab. Tapi Rasulullah kalau ada orang kayak begitu itu, orang luar Madinah, dari Badui, dari Badawa, dari lembah-lembah datang ke kota, kan orang ini kan orang-orang Arab dusun kampung, kan mungkin kurang ngerti cara bergaul yang baik. Itu Rasulullah sabar menghadapi orang-orang kayak begitu itu. Seperti kisah ada orang Arab Badui kencing di Masjid Nabawi itu kan. Kan ada itu ceritanya itu. Ada orang Arab Badui dari dusun datang ke Madinah, pipis di Masjid Nabawi, ingin dimarahi sama sahabat, tapi Nabi lembut kepada mereka. Rasul sabar sama orang-orang yang asing, yang baru-baru datang, yang gaya bicaranya kasar, pertanyaannya kasar. Rasul itu sabar. Karena ini orang bodoh, Rasulullah ngerti gitu loh. Ini orang bodoh, gak bisa dimarahi, dimaklumi sama Nabi. Hatta ingkan ashabu la yastajlibunahum. Nah, kalau ada orang Arab Badui, itu para sahabat Nabi seneng. Bahkan seneng kalau ada orang Arab Badui datang. Kenapa? Karena orang Arab Badui itu biasanya kan nggak punya malu. Kalau ngomong itu kasar, pelong-pelongan, nggak pakai rem gitu kan. Datang ke Nabi tanya sesuatu. Lah itu para sahabat seneng. Karena pasti dapat ilmu gitu loh. Mesti dapat ilmu. Karena para sahabat sendiri itu kalau mau tanya sungkan sama Nabi, nggak tega
untuk bertanya pertanyaan yang aneh-aneh. Lah orang Arab Badui ini datang ke kota Madinah, mereka mungkin kurang adab, kurang ilmu, tanya sesuatu yang aneh-aneh gitu. Sehingga sahabat itu senang kalau ada orang kayak gitu itu. Dengan adanya orang Arab Badui itu, para sahabat dapat ilmu baru. Karena para sahabat sendiri kadang-kadang sungkan untuk menanyakan itu kepada Rasulullah. Jadi kalau ada orang Arab Badui, senang para sahabat itu. Wa yaqulu, Rasulullah berkata, "Idza ra'aitum talibah hajatin yatlubuha fa'arfiduhu." Jika kalian melihat ada orang yang membutuhkan, butuh sesuatu hajat, maka bantulah dia. Wala yaqbalu tsana illa min mukafin, dan Rasulullah tidak menerima pujian sanjungan kecuali yang sewajarnya. Rasulullah tidak mau diluk-lukkan. Rasulullah tidak senang ditinggi-tinggikan. Rasulullah nggak senang dikultuskan. Rasulullah mengatakan, la tutruni kama atratin nasara li Isa bin Maryam. Jangan kalian memuji-muji berlebihan aku sebagaimana orang Nasrani memuji habis-habisan atau memuji setinggi langit Nabi Isa alaihissalam. Jadi Rasulullah tidak senang dikultuskan, tidak senang. Wala yaqta'u ala ahadin hadithahu. Rasulullah tidak pernah memotong pembicaraan seseorang. Kalau ada orang ngomong, tidak pernah dipotong sama Nabi. Dibiarkan ngomong dulu. Hatta yajuza fayakta'uhu binahyin au qiyamin. Ya, di sini maksudnya, kecuali kalau pembicaraan itu melampaui batas, melanggar syariat. Maka Rasulullah memotongnya dengan melarang atau dengan berdiri, tidak mau nimbrung lagi. Itu maksudnya. La yaqta'u ala ahadin hadithahu idza tahaddasa indahu illa idza jawazal hadda. Itu maknanya. Diterangkan oleh pensyarah kitab ini. Jadi kalau ada orang ngomong, Rasulullah itu tidak memotongnya. Didengarkan. Rasulullah itu pendengar yang baik. Kecuali kalau omongan orang yang di depan Nabi itu melanggar syariat, melampaui batas. Maka dipotong sama Nabi, Rasul melarangnya. Atau Rasulullah berdiri, tidak mau mendengarkannya. Nah itu akhlaknya Rasulullah SAW. Lah ini ada keterangan ya jamaah. Ini hadisnya kan panjang sekali. Terus diberi isyarat. Silakan lihat hadis yang ke-8. Wa huwa hadisun tawilun jiddan. Hadis ini panjang sekali. Ini sebagiannya saja. Auradal musannif ba'dahu huna. Disebutkan sedikit aja. La fal hadis sanadu dhaifun la yathbut. Hadis ini secara sanad dhaif, tidak tetap, tidak sabit. Waqad marrat ba'du al-fadhi fi ahadits sahihah. Tetapi sebagian lafadznya itu ada di hadis-hadis sahih. Wa ya'ti ba'du aidan fi ahaditsin ukhra sahihah. Dan ada juga hadis-hadis yang lain di hadis yang lain tuh sahih. Jadi lafadznya panjang, sebagian dhaif, sebagian ada yang didukung oleh hadis-hadis yang lain. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Dan ini dicantumkan Al-Imam Tirmidzi tadi ya, dalam kitabnya Syama'ilun Nabi. Wallahu a'lam. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali ke hadis ya. Nah, ini hadis berikutnya. Haddatsana Muhammad ibn Bashar. Qal haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qal haddatsana Sufyan an Muhammad ibn al-Munkadir qal sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul. Nah ini. Saya mendengarkan Jabir bin Abdullah berkata. Jabir bin Abdullah itu sahabiyun jalil, sahabat Nabi. Jabir bin Abdullah berkata, "Masu'ila Rasulullah syai'an qat faqala la." Tidak pernah Rasulullah dimintai sesuatu terus Rasulullah mengatakan la, tidak pernah. Tidak pernah Rasulullah dimintai sesuatu oleh orang lain terus Rasulullah mengatakan tidak, aku nggak mau, nggak pernah. Artinya Rasulullah itu orangnya ahli sedekah. Kalau ada orang datang kemudian minta sesuatu tidak ditolak oleh Rasulullah SAW. Bismillah. Kita baca lagi.
Jadi Rasulullah itu kalau ada orang datang kepada beliau, minta sesuatu, tidak pernah Rasulullah mengatakan, la, tidak mana. Artinya Rasulullah itu kalau punya apa dikasih orang yang minta itu. Tidak menolak orang yang minta. Berikutnya, Haddatsana Abdullah ibn Imran Abul Qasim Al-Qurashi Al-Makki qal haddatsana Ibrahim ibn Sa'ad an ibni Shihabin an Ubaidillah an ibni Abbasin radhiyallahu an. Dari Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi yang mulia, sepupu Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan, dan Rasulullah itu lebih dermawan lagi kalau bulan Ramadan. Hatta yansalikha fayatihi Jibril fayaridu alaihi al-Quran. Jadi kalau Ramadan itu malaikat Jibril datang ke Rasulullah, memurajaai Rasulullah Al-Quran. Disampaikan ke Nabi Al-Quran ya. Fa'idha lakiyahu Jibrilu kana Rasulullah ajwada bil khair minar rihil mursalah. Rasulullah itu kalau selesai ditemui Jibril, maka Rasulullah lebih dermawan lagi. Lebih dermawan daripada angin yang berhembus, yang membawa kebaikan. Tayyib. Nah itu berarti Rasulullah itu orangnya dermawan. Kalau ada orang minta dikasih sama Nabi. Kemudian berikutnya ikhwatal iman. Haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qal akhbarana Ja'far ibn Sulaiman an Thabitin an Anas bin Malik an Anas ibn Malik qal kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yaddakhiru syai'an li ghadin. Nah ini sangat sulit untuk kita amalkan ini. Tapi beginilah akhlak Rasulullah. Dari Anas bin Malik beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yaddakhiru syai'an li ghadin. Rasulullah tidak pernah menyimpan sesuatu untuk esok hari. Misalnya punya duit, langsung kalau punya banyak dibagikan sama Nabi. Bahkan Rasulullah pernah sholat, setelah salam Rasulullah langsung bergegas. Sampai para sahabat heran, kenapa Rasulullah habis salam langsung berdiri. Para sahabat heran, ada apa kira-kira? Ternyata Rasulullah balik ke masjid. Ditanya oleh para sahabat, ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku dalam sholatku tadi terganggu. Karena di rumahku ada potongan-potongan emas yang belum aku bagikan kepada orang yang berhak. Itu Rasulullah membagikan apa yang ia punya kepada orang-orang yang membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, berikutnya, haddatsana Harun ibn Musa Ibn Abi Alqamah Al-Madini qal haddatsani Abi an Hisham ibn Sa'ad an Zaid ibn Aslam an abihi an Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang mulia, Khalifah Ats-Tsani. Anna rajulan jaa ila Nabi fasa'alahu an yu'tiyahu. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah minta sesuatu kepada Nabi, ingin diberi sesuatu sama Nabi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma 'indi syai'un walakin ibta alayya. Jadi ada orang datang ke Nabi minta sesuatu, memohon sesuatu agar diberi Nabi. Nah, Rasulullah nggak punya apa-apa. Ma 'indi syai'un, aku nggak punya apa-apa. Walakin ibta alayya, akan tapi kalau kamu benar-benar butuh, tidak apa-apa, belilah barang itu kepada orang lain, nanti aku yang nanggung bayarnya. Aku akan utang, aku yang nanggung atas namaku. Coba antum bayangkan, ada datang orang datang ke kita nggak punya duit. Ada sahabat kita ini butuh sesuatu, tapi nggak punya duit kita ini. Terus kita ngomong sama dia, wes sampean minta ke toko itu, nanti saya yang bayari. Nah gitu loh maksudnya. Rasulullah nggak punya apa-apa, tapi karena ada orang yang lebih butuh, kata Nabi, sudah, kamu belilah, tapi atas nama saya, nanti saya yang bayar. Begitu maksudnya. Fa idza ja'ani syai'un qadaitu. Kalau nanti aku punya duit, punya sesuatu, baru aku akan membayarnya. Kamu beli orang itu, kamu beli ya atas nama aku. Lah nanti kalau aku punya, aku yang bayari, gitu kata Nabi.
Faqala Umar melihat pemandangan itu, maka Umar berkata, "Ya Rasulullah, qad a'taitahu fama kallafaqallahu ma la yaqdir alaihi." Ya Rasulullah, engkau telah memberinya dan engkau tidak dibebani oleh Allah atas apa yang tidak engkau miliki, tidak engkau punyai. Seandainya engkau nggak ngasih, nggak apa-apa, Anda nggak punya kok. Ngapain Anda nyuruh dia beli atas nama panjenengan? Fakarihan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaula Umar. Rasulullah kurang berkenan dengan omongannya Umar ini. Padahal Umar itu tujuannya membelani Nabi. Ya Rasulullah, ini kan orang datang kepada panjenengan. Nah, jenengan nggak punya. Kenapa panjenengan menyuruh dia untuk ngambil di seseorang atas nama panjenengan? Anda punya utang nanti. Anda tidak dibebani oleh Allah atas apa yang tidak Anda mampui. Kenapa Anda kok sampai segitunya? Fakarihan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaula Umar. Rasulullah kurang berkenan dengan ucapannya Umar itu. Padahal niatnya Umar bela Nabi, tapi Nabi nggak senang dengan ucapan itu. Faqala rajulun minal ansar, datanglah orang yang dari Ansor berkata, menyikapi ada perbincangan antara Umar sama Rasul. Ini datanglah orang Ansor ini ngomong ke Nabi, mendukung Nabi. Ya Rasulullah, anfiq wala takhaf min dil arsy iqlala. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berinfaklah. Jangan engkau ragu, jangan engkau takut dengan apa ya? La takhaf min dil arsy. Jadi Allah itu Subhanahu wa taala itu nanti yang akan apa? Yang akan mengganti itu semua. Jangan engkau takut dengan itu. Itu maksudnya. Atau kita baca dulu maksudnya karena di sini ada syarahnya biar jelas. Nah, ini ya. Jadi Rasulullah SAW, intinya Ansor ini mendukung Nabi karena melakukan itu. Beda dengan Umar. Umar mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kalau Anda nggak punya, ya sudah, nggak usah dikasih. Kenapa kok membebani diri gitu kan? Nah, tapi kata orang Ansori kebalikannya, ya Rasulullah, berinfaklah. Wala takhaf, jangan takut, berkurang ya. Ya, kita baca. Iqlal artinya fakr. Wa huwa fallahu wasil ata. Nah, taib. Bisa dipahami. Berarti begini. Kembali ke materi. Orang Ansor berkata, anfik wala takhaf iqlalan min dil arsy. Ya Rasulullah, jangan takut dengan kekurangan dunia. Allah akan ganti, gitu maksudnya. Jadi berlawanan dengan Umar. Kalau Umar kan, ya Rasulullah, sudah, jangan dikasih. Anda nggak punya, kok ngasih ngapain, kan gitu kan. Tapi Rasulullah nggak senang dengan ucapannya Umar. Tapi orang Ansor ngomong, ya Rasulullah, tetap infakkan. Jangan takut dengan kekurangan dunia ini. Nah, Rasulullah senyum, senang dengan ucapannya orang Ansor ini karena memotivasi untuk bersedekah. Fatabassama Rasulullah fa'urifa fi wajhil bishr liqaulil ansari. Rasulullah sumringah wajahnya karena mendengarkan ucapan sahabat Ansor tadi. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, bihadza umirtu. Dengan inilah aku diperintahkan Allah. Lembut, penyayang, bantu orang yang susah, itu maksudnya ya. Allahu a'lam bishawab. Fi isnadihi Musa bin Abi Alqamah Al-Madini walidu Harun majhul. Nah, di dalam perawinya ini ada orang yang majhul ya, wallahu a'lam. Tadi ada yang belum terbaca tadi ya. Mari kita baca. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yabi'u nahla Bani Nadir wa yahbisu li ahlihi kuta sanatihim. Oh ya, ini kelanjutan yang tadi ya. Maka yaddakhiru syai'an li nafsi. Rasul tidak pernah menyimpan sesuatu, menimbun sesuatu untuk dirinya. Kenapa? Karena Rasulullah itu orangnya dermawan dan yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Illa an yakuta kutan li ahlihi wa waladihi faja'a anhu ma yadullu ala annahu kana yaddakhiru. Kecuali makanan yang untuk keluarganya, untuk anak-anaknya Nabi, itu Rasulullah menyimpan. Tapi untuk dirinya enggak, tapi untuk keluarganya, karena itu kewajiban ya. Karena di hadis yang lain Rasulullah yahbisu li ahlihi. Rasulullah juga ada dalam hadis yang lain menyimpan untuk keluarganya supaya tidak sampai kekurangan makanan. Artinya boleh berinfak, tapi jangan lupa bahwa kamu punya keluarga gitu maksudnya. Jangan sampai keluargamu kekurangan. Karena sedekah yang paling afdol ya untuk keluarga itu.
untuk keluarga kita itu ya. Wallahu a'lam. Kemudian ikhwatal iman, hadis berikutnya, haddatsana Ali ibn Hujr qala akhbarana Syariq an Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil anir Rubai' binti Muawwid ibn Afra. Qalat ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam bikina'in min rutabin wa ajrin zughbin fa'atani mil'a kaffihi huliyan dhahaba. Kita baca. Ada seorang perempuan mengatakan, namanya Rubai' binti Muawwid ibn Afra. Aku datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa senampan kurma, ya, dengan membawa senampan kurma dan mentimun yang berbulu halus. Jadi ada wanita sahabiyah Nabi, Rubai' binti Muawwid bin Afra ini datang ke Nabi membawa senampan kurma muda dan mentimun yang berbulu halus. Dikasihkan ke Rasulullah SAW, dan Rasulullah memberikan kepadaku segenggam perhiasan emas. Fa'atani bil akaffi huliyan wa dhahaba. Rasulullah memberikan kepadaku segenggam perhiasan emas. Tapi hadis ini isnaduhu dhaif. Hadis ini lemah ya jemaah. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini. Haddatsana Ali ibn Khashram wa ghairu wahid qal haddatsana Isa ibn Yunus an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisyah, dari Aisyah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalul hadiyah wa yuthibu 'alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah, ya, dan membalas pemberi hadiah tersebut. Jadi Rasulullah itu kalau ada orang ngasih hadiah, diterima sama Nabi. Dan Rasulullah membalasnya dengan memberikan sesuatu. Sebagai ganti ya. Kalau ada orang datang ke Nabi ngasih sesuatu, itu Rasulullah balas ngasih sesuatu yang lain. Dan Rasulullah menerima hadiah. Ya. Tapi Rasulullah tidak menerima sedekah. Alhamdulillah, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Itu yang bisa disampaikan dalam pertemuan ini. Dan Mas Khairuddin, mohon maaf untuk mungkin malam ini tidak ada pertanyaan. Mungkin insyaallah di lain kesempatan. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan katsiran. Sehingga kita selesai bab akhlak Rasulullah. Pada pertemuan yang akan datang, insyaallah kita akan membahas sifat malu yang ada pada Rasulullah. Rasulullah itu pemalu. Ya, bagaimana penjelasannya besok akan kita jelaskan. Allahu a'lam bishawab. Juga ada bab yang lain, bab tentang bekamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.